Oke, selamat datang kembali. Coba pikirin deh, kemungkinan besar pagi ini Anda awali hari dengan secangkir kopi. Udah kayak ritual ya kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di balik minuman yang kita anggap biasa ini, sebetulnya ada cerita yang luar biasa? Cerita tentang gimana kopi ikut ngebentuk dunia modern kita. Percaya deh, apa yang bakal kita bahas hari ini bakal bikin Anda kaget. Biar kita dapat gambaran seberapa besar pengaruhnya, coba lihat angka ini. 2 miliar. Gila kan? Sebanyak itulah cangkir kopi yang diminum orang di seluruh dunia. Dan itu setiap hari. Jadi ini bukan lagi soal minuman pagi aja. Ini udah jadi ritual global. Nah, kandungan utama di dalamnya, kafein, itu secara teknis adalah obat psikoaktif. Dan faktanya, ini adalah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh planet ini. Beneran. Jadi sesimpel itu. Tiap kali Anda minum kopi, Anda itu sebenarnya lagi mengubah proses kimia di dalam otak Anda. Oke, terus gimana ceritanya minuman yang mendunia ini bisa ada? Asal-usulnya itu jujur mengejutkan. Ceritanya bukan dimulai dari pabrik atau laboratorium canggih, tapi dari sekawanan kambing yang lagi super aktif. Jadi, ada legenda nih tentang seorang penggembala kambing di Ethiopia namanya Kaldi. Suatu hari, dia bingung lihat kambing-kambingnya jadi super energik, kayak lagi menari-nari gitu deh, setelah makan buah beri merah dari semak-semak. Penasaran dong dia, akhirnya dia coba sendiri. Dan, boom, dia ngerasain dorongan energi yang sama. Dan katanya, ya dari situlah kopi pertama kali ditemukan. Dari penemuan yang nggak disengaja itu, kopi mulai perjalanannya keliling dunia. Di abad ke-15, kedai kopi pertama muncul di Kekaisaran Ottoman, langsung jadi pusat orang ngumpul-ngumpul. Nggak lama, di abad ke-17, demam kopi ini nyebar ke seluruh Eropa. Dan sejak saat itu, cara orang bersosialisasi dan bertukar ide berubah total selamanya. Tapi, efek kopi itu jauh lebih besar dari sekedar ngubah cara orang nongkrong. Kopi ini secara harfiah jadi bahan bakar mesin yang ngebangun dunia modern. Pengaruhnya itu, jauh lebih dalam daripada cuma bikin kita melek. Coba deh dengerin kata-kata dari filsuf Jürgen Habermas ini. Dia bilang, tanpa kopi, kita mungkin gak akan ngalamin zaman pencerahan. Bayangin, menurut dia, seluruh gerakan intelektual yang melahirkan sains modern dan demokrasi mungkin gak bakal ada tanpa kopi. Luar biasa ya, mikirin gimana secangkir minuman bisa nentuin arah peradaban manusia. Dan kedai-kedai kopi di Eropa itu emang jadi kandangnya ide-ide radikal. Tokoh-tokoh kayak Voltaire, yang katanya ya, bisa minum sampai 72 cangkir sehari, itu ngumpul di sana. Buat apa? Buat debat, diskusi, dan ngelawan status quo. Kafein benar-benar jadi pemicu obrolan yang akhirnya ngubah dunia. Tapi ada sisi gelapnya. Ini penting banget. Di satu sisi, kopi jadi katalis kemajuan intelektual dan demokrasi. Tapi di sisi lain, permintaan kopi yang meledak di seluruh dunia itu juga jadi bahan bakar perdagangan budak yang kejam banget, terutama di perkebunan Perancis dan Brazil. Kopi juga dipakai buat nge-push produktivitas pekerja demi keuntungan semata. Jadi kita harus lihat kopi ini punya dua muka, sebagai pendorong kemajuan sekaligus mesin eksploitasi. Oke, sekarang kita tinggalin dulu sejarahnya yang super gede tadi, kita zoom in ke sesuatu yang jauh lebih personal. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuh Anda pas lagi nikmatin kopi itu? Prosesnya itu cepat banget loh. Begitu Anda minum, kafein langsung diserap ke aliran darah dan dari situ, langsung nyerbu target utamanya, sistem saraf pusat. Disinilah pertunjukan utamanya dimulai. Nah, di sini nih sihirnya terjadi. Anggap aja gini, tubuh kita punya zat kimia namanya adenosin. Adenosin ini kayak kunci yang bikin kita ngantuk, dengan cara masuk ke gembok di sel saraf kita. Nah, si kafein ini bentuknya mirip banget sama kunci adenosin tadi. Jadi dia bisa nyerobot masuk ke gemboknya duluan dan ngeblokir si adenosin. Hasilnya, rasa ngantuknya ketahan dan otak kita jadi lebih on. Proses ngeblokir inilah yang akhirnya bikin efek-efek yang kita kenal banget. Tiba-tiba jadi lebih waspada, konsentrasi jadi tajam, rasa capek hilang, bahkan performa fisik sama mood bisa jadi lebih baik. Semua itu gara-gara pertarungan kecil yang dimenangin kafein di otak kita. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Seru kan? Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita manfaatin ini dengan cara yang paling sehat? Yuk kita bahas soal gimana caranya minum kopi dengan lebih cerdas. Jadi, buat orang dewasa yang sehat, batas amannya itu sekitar 400 mg kafein sehari. Itu kira-kira setara sama 4-5 cangkir kopi lah ya. Kalau lebih dari itu, resikonya mulai muncul, kayak cemas atau susah tidur. Dan kalau kebanyakan banget, jelas bisa bahaya. Intinya satu, jangan berlebihan. Nah,
Ini kabar baiknya, kalau kita minumnya pas, nggak berlebihan, banyak penelitian nunjukin ada manfaat jangka panjang yang luar biasa. Kopi itu dihubungin sama penurunan risiko macam-macam penyakit serius loh. Dari diabetes tipe 2, penyakit jantung, sampai Parkinson. Ini jelas berita bagus buat kita para pecinta kopi. Dan yang menarik, manfaat-manfaat ini tuh bukan cuma dari kafeinnya aja. Ternyata, kopi juga kaya sama senyawa lain, contohnya antioksidan kuat yang namanya asam klorogenat. Zat ini juga punya peran penting buat ngelindungin tubuh kita. Jadi, kopi itu bukan sekedar stimulan, tapi ya sebuah paket biokimia yang kompleks. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Lain kali Anda pegang cangkir kopi hangat, apa yang akan Anda lihat? Cuma sekedar minuman pagi biasa? Atau Anda akan melihat sejarah, revolusi, dan keajaiban kimia dunia modern ada di genggaman tangan Anda?